Are you ready? Here we go. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shalom adik-adik, selamat datang di Sabtu Ceria Online bersama Kak Melati. Siapa kita? Aku pemimpin masa depan. Yes, yes, yes. Sekali lagi, siapa kita? Aku pemimpin masa depan. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, kakak mau ucapkan kongsi pacai kepada adik-adik yang merayakan Tahun Baru Imlek. Kiranya sukacita, kesehatan selalu dilimpahkan kepada kita semua. Nah, adik-adik, kita mau memulai Sabtu Ceria kita. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Nah, adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Kakak akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sehat sampai hari ini. Terima kasih Engkau sudah memimpin kami, Engkau menjaga kami sepanjang hari. Tuhan, kami mau bernyanyi dan kami juga mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati Sabtu Ceria kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, yuk kakak mau ajak kita semua bernyanyi bersama-sama. Kita nyanyi sama-sama ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia.
Sam dan koin emas. Di suatu desa ada seorang anak bernama Sam. Ia adalah anak yang hidup dalam kesederhanaan. Suatu hari, ayah Sam menyuruhnya pergi ke pasar untuk membeli makanan. Sesampainya di pasar, ia pun membeli makanan. Tetapi ia merasa sangat sedih karena uang yang dibawanya tidak begitu banyak, sehingga makanan yang dapat dibelinya pun sedikit. Tidak cukup untuk makan keluarganya, karena di rumahnya ada 5 anggota keluarganya lagi. Ketika hendak pulang, tiba-tiba Sam melihat ada sebuah koin emas yang jatuh dari saku seorang kakek. Sam pun mengambil koin itu dan ingin memakainya untuk belanja. Namun ia merasa bersalah jika ia melakukannya. Ia pun memutuskan untuk mengembalikan koin itu. "Kakek, aku menemukan koin emas milik kakek yang terjatuh." "Terima kasih, nak. Kamu adalah anak yang jujur." Kakek itu pun membawa Sam ke suatu tempat. "Bolehkah kakek meminta pertolonganmu, nak? Tolong antarkan surat ini ke istana raja. Kakek sudah terlalu tua untuk berjalan jauh ke sana. Tapi kamu harus ingat bahwa kamu tidak boleh membuka surat ini. Hanya raja yang boleh membukanya." "Baik, kek, akan kuantarkan surat itu." Sam pun pergi untuk mengantar surat itu. Ketika ia berjalan melewati pasar, ada beberapa pedagang yang mendatanginya. "Sepertinya surat yang kamu bawa itu sangat penting. Apa isi suratnya?" "Iya, ini adalah surat yang penting. Aku tidak boleh membukanya." "Ah, buka saja. Siapa tahu itu adalah peta harta karun." Mendengar itu, hati Sam pun mulai goyah. Bagaimana kalau itu adalah benar-benar peta harta karun? Namun karena ia ingat pesan kakek itu, ia pun tidak jadi membukanya. Ia melanjutkan perjalanannya. Kini ia sudah sampai di istana raja. Wah, megah sekali istana ini. "Apa yang kau lakukan di sini, nak? Kau tidak boleh masuk sembarangan." "Iya, Tuan, maafkan aku. Tetapi aku membawa sebuah surat penting untuk raja. Bolehkah aku masuk menemui raja?" Pengawal istana pun mempersilahkan Sam untuk masuk ke dalam istana. Sam merasa sangat kagum melihat isi istana yang sangat megah itu. Raja pun akhirnya keluar untuk menemui Sam. "Selamat datang di istana ini, nak. Kudengar kau membawa sesuatu yang sangat penting untukku." "Iya, tuanku raja. Aku membawakan surat untukmu." "Baiklah, mana surat itu?" Sam pun kemudian memberikan surat itu kepada raja. Raja melihat kejujuran Sam yang tidak membuka surat itu. "Seorang kakek tua menyuruhku mengantar surat ini ke istana. Kakek itu mengatakan bahwa aku tidak boleh membukanya, dan hanya raja yang boleh membuka surat ini." "Kau adalah anak yang jujur. Aku tidak memiliki anak yang dapat meneruskan tahtaku. Aku mencari seorang anak yang baik dan jujur yang dapat memimpin kerajaan ini dengan baik. Selamat, nak. Kejujuranmu telah membuatmu menjadi anak raja." Sam begitu kaget mendengar hal itu. Tetapi ia merasa sangat senang karena ia sudah melakukan kejujuran. Dan karena kejujurannya itu, raja pun mengangkat Sam menjadi anaknya. Nah, adik-adik, demikianlah cerita kita hari ini. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Cerita ini mengajarkan kepada kita untuk berbuat jujur. Kejujuran membuat kita berhasil. Seperti Sam, ia bisa saja mengambil koin emas itu, tapi ia tidak melakukannya. Ia lega karena ia berbuat jujur. Dan karena kejujurannya, raja pun percaya kepadanya.
Halo adik-adik semua, saat ini kita akan membuat celengan. Siapkan botol bekas, botol apa aja ya adik-adik. Lalu siapkan juga lem. Dan siapkan juga alat pemotong, cutter atau gunting. Tapi ingat ya adik-adik, harus hati-hati. Jangan sampai adik-adik terluka. Lalu berikutnya, siapkan kertas warna-warni. Kalau adik-adik tidak ada kertas warna-warni, kertas biasa juga boleh. Ikuti kakak ya adik-adik. Yang pertama, kalian harus membuat lubang dengan cutter atau gunting. Lubangnya jangan terlalu besar ya adik-adik. Kira-kira cukup untuk memasukkan uang koin. Lalu berikan lem pada kertas dan tempelkan kertasnya pada botol yang sudah dilubangi tadi. Kira-kira seperti ini ya adik-adik. Nah, setelah kertasnya ditempelkan, kalian juga boleh menambah hiasan lain supaya celengannya makin bagus. Nah, jadi deh adik-adik. Gimana? Mudah kan? Kalian boleh memasukkan uang koin kalian di sini. Ayo kita belajar menabung. Selamat mencoba ya adik-adik. Wah, adik-adik, bagaimana cerita kita hari ini? Adik-adik diberkati? Kalau kakak sangat diberkati dengan cerita kita hari ini. Wah, luar biasa ya si Sam ya. Dia menjadi orang yang jujur dan menjadi orang yang tulus dan menjadi orang kepercayaannya raja. Luar biasa si Sam. Nah, cerita kita hari ini mengajarkan kepada kita, si Sam ini bisa menguasai dirinya meskipun tugas sekecil apapun yang diberikan, dia bisa menguasai dirinya. Nah, adik-adik, seandainya tadi si Sam melihat isi suratnya, dia nggak akan menjadi orang kepercayaannya raja. Nah, begitu juga dengan kita. Hal sekecil apapun yang ditugaskan kepada kita, kita harus bertanggung jawab dan bisa menjadi orang yang bisa dipercayai oleh orang lain. Seperti contoh, kalau misalnya ada tugas di sekolah, lalu adik-adik, meskipun adik-adik nggak bisa kerjakan, adik-adik harus berusaha mengerjakannya sendiri dan tidak mencontek. Itu hal baik yang harus kita pelajari, hal baik yang harus kita lakukan. Nah, adik-adik, seperti firman Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang jujur dan menjadi orang yang tulus. Nah, itulah karena orang yang tulus dan jujur akan ada masa depan yang sudah Tuhan tetapkan kepada kita semua. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari ayat mas kita hari ini. Ayat mas kita hari ini terdapat di Alkitab Mazmur pasal 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab kepada orang yang suka damai akan ada masa depan. Nah, adik-adik, tetap hidup jujur ya dimanapun kita berada. Ayo semangat hidup jujur. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri Sabtu Ceria kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan, ajar kami menjadi anak-anak yang hidup jujur dan menjadi orang yang tulus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Tetap pakai masker dan rajin mencuci tangan. Jangan lupa tetap hidup jujur karena akan ada masa depan yang Tuhan berikan kepada kita dan akan menjadi pemimpin di masa depan. Terima kasih. Sampai ketemu di Sabtu Ceria berikutnya. Bye-bye.